Kita akan belajar, saudara. Siapa yang ingat suatu hari Tuhan Yesus ada di satu daerah namanya Kaisarea Filipi. Nah, waktu itu untuk pertama kalinya dia bertanya kepada 12 saudara kita itu. Untuk pertama kalinya, menurut kamu, aku ini siapa? Masih ingat pertanyaan itu, saudara? Nah, suatu hari satu merenung, kenapa dia harus tanya begitu kepada murid-muridnya? Toh sudah sekian lama kumpul mereka. Kenapa harus tanya, menurut kamu, aku ini siapa? Masih ingat jawaban mereka? Ya, ada yang bilang kamu itu Yohanes Pembaptis, kamu itu Elia, kamu itu Musa, semuanya itu. Nah, Tuhan Yesus menegaskan, aku nggak tanya apa kata orang, menurut kamu. Kita masih ingat jawaban Simon Petrus, kamu itu Mesias. Bukan itu yang kita mau pelajari hari ini. Saudara, ternyata pertanyaan itu sangat bagus kalau kita pakai untuk hidup kita sehari-hari. Berjalannya waktu kita hidup, ada banyak kejadian yang baik maupun tidak baik, yang enak maupun tidak enak, betul tidak? Ternyata perlu sekali dalam hidup kita ini menanyakan kembali. Coba renungkan. Waktu kita lagi sukses, waktu kita lagi enak, waktu semuanya lagi dalam keadaan baik, dengan waktu ketika kita ditipu teman kita sendiri, usaha kita hancur, misalnya begitu, kita lagi sakit, jujur nggak kita bisa berkata, seringkali Tuhan itu beda. Ngerti maksudnya? Ayo, waktu kita sukses, waktu kita berhasil, waktu kita sedang diberkati, semuanya baik, nggak ada apa-apa. Buat kita Tuhan itu siapa? Betul? Pasti kita punya jawaban sendiri. Lalu dalam pribadi yang sama, yaitu kita sendiri, kita ngalami fitnaan, kita disalahkan orang, kita ditipu semuanya. Kira-kira Tuhan itu berbeda nggak dengan waktu kita semuanya aman, semuanya beres, semuanya baik? Beda tidak secara logika kita? Beda. Maka itu rajin-rajinlah bertanya dalam diri kita untuk kita mengetahui posisi Yesus Tuhan kita itu seperti apa. Dia itu siapa? Itu penting sekali. Bahkan konsep itu saya pakai dalam hidup pernikahan kami. Sesekali saya bicara pada istri saya, hari-hari ini kalau kamu lihat aku itu bagaimana? Tolong suami istri sering tanyakan, ya, karena kondisi pasti beda. Waktu banyak duit dan nggak ada duit, beda tidak? Oke? Nah, itulah manusia. Nah, orang tua, saya sering tanya kepada anak-anak saya, hari-hari terakhir ini kamu lihat papa ini seperti apa? Menurut kamu papa hari-hari ini itu seperti apa? Coba kita pakai cara itu, saudara. Yang bersahabat juga gitu. Tanya sahabatmu, hari-hari ini menurut kamu, aku ini siapa? Nah, saudara kira-kira tahu nggak hasilnya betapa luar biasa kalau kita betul-betul rendah hati, kita sekalipun orang yang kita tanya itu berkata jujur, bagaimana kondisi kita hari-hari ini, sejelek apapun juga. Kalau kita rendah hati mau terima itu, renungkan baik tidak hal itu, saudara. Pasti baik bukan? Akan merubah sikap hidup atau cara kita hidup. Maka itu pantas kenapa Tuhan Yesus tanya hari itu, menurut kamu aku ini siapa? Jujur masing-masing kita hari-hari terakhir ini, entah dalam kondisi apapun keadaan saudara, pernahkah kita tanya, menurut hari ini Tuhan itu siapa buat aku, ini siapa ya? Pasti kita akan ketemu beda-beda itu semuanya. Pasti beda. Saudara, Tuhan kita ya, itu bukan pribadi yang haus pujian. Tahu kata itu ya? Haus pujian. Enggak. Orang Sulawesi Utara punya istilah makan puji. Ya, kata itu ada. Makan puji. Ya. Artinya suka dipuji-puji. Nah, kalau dia minta kita untuk memuji dia, itu bukan karena dia haus pujian. Percaya enggak malaikat kalau muji dia jauh lebih baik daripada kita? Iya toh, jelas itu, jelas malaikat lebih hebat. Dia itu tidak minta untuk dipuji. Itu harus keluar dari dasar hati kita sendiri. Anak-anak kita contohnya, ya, yang sudah punya anak pasti akan ngerti. Kita nggak mau, bahkan nggak ada orang tua segila itu. Pokoknya tiap hari kamu mesti muji papa mamamu 3 kali, awas kamu nggak lucu kalau ada orang tua kayak begitu ini orang tua model apa, betul nggak? Lalu kapan anak-anak kita itu memberi appreciation atau pujian? Toh pasti waktu mereka lihat sesuatu dari diri dia.
Betul nggak? Yang kita nggak bisa tahu. Itu hak mereka. Betul? Itu hak mereka. Nah, seperti itu hubungan kita dengan Bapa di surga. Saudara, kata memuji, kata menyembah, worship. Ya. Ada banyak pengertian. Banyak buku menulis itu semuanya. Tapi saya tuh nggak pernah puas dengan apa yang pernah saya baca dengan kata memuji, worship, praise dan semuanya itu. Sampai suatu hari ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan, masih ingat yang di sumur Yakub di Yohanes pasal yang keempat itu, terjadi dialog. Nah, ujungnya itu yang menarik. Setelah ngomong air sampai ke suami, ya, tiba-tiba lihat itu, tiba-tiba, saudara perhatikan, perempuan ini menanyakan satu yang sebetulnya nggak ada hubungan. Tiba-tiba dia ngomong gini, menurut nenek moyangmu, untuk menyembah Tuhan mesti di Yerusalem. Tapi nenek moyangku, orang Samaria, mengajar menyembah Tuhan di gunung ini. Betul? Masih ingat itu? Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba belok kepada penyembahan? Baru ngomong air, ngomong suami, semuanya itu. Nah, saudara, di situ kita belajar. Ketika perempuan ini haus, maka itu dia perlu cari air. Nah, ini hubungan antara haus air itu dengan worship. Ternyata ini punya hubungan. Maka itu seateis-ateisnya manusia, sekomunis-komunisnya manusia, mereka nggak pernah bisa tertipu atau menipu dirinya sendiri. Bahwa dari dasar hatinya, mereka pasti merindukan sesuatu. Ngerti maksud ini? Ada sesuatu. Mau diakui ataupun tidak, itu hak mereka. Tadi dalam perjalanan, Bambang cerita-cerita dengan saya soal agama-agama, soal orang dulu bagaimana. Nah, sampai kepada konsep ini. Jadi manusia itu dari dasar hatinya ada sesuatu yang dia cari. Kalau istilah umum namanya supreme being. Mereka ngakui. Saya masih ingat Yeremia Rim pernah khotbah itu tahun 80-an yang lalu, saudara. Waktu itu di Indonesia, komunis masih betul-betul menjadi hal yang sangat berbahaya. Orang ngomong komunis bisa salah-salah ketangkap juga. Tiba-tiba dia itu khotbah dalam KKR besar. Waktu itu di sebuah lapangan di daerah Tanjung Perak, Surabaya. Saya bilang, wah gawat ini orang habis ke polisi ini pasti. Dia bilang begini, saudara, saya mau yakinkan kepada saudara semua. Ternyata orang komunis adalah orang yang paling percaya Tuhan di dunia. Wah, cari masalah ini. Cari masalah nanti itu tahun 80-an. Lalu dia terangkan begini, saya masih ingat dia ngomong. Dari hal mana saya mengatakan orang komunis itu adalah orang yang paling percaya Tuhan di dunia. Kalau saudara masih ingat ya, waktu the Cold War era itu, perang dingin, negara komunis itu menghabiskan biaya negara terbesar itu untuk dua hal. Satu untuk senjata, kedua untuk literatur. Betul enggak? Nah, Yeremia mengambil literaturnya ini. Bayangkan, negara-negara komunis itu mengeluarkan anggaran belanja terbesar kedua itu bukan untuk makan rakyatnya, tapi membuat literatur yang isinya cuma satu, Tuhan itu tidak ada. Betul, itu propaganda komunis. Wah, selebaran luar biasa. Nah, begini kata Yeremia, akhirnya saya setuju juga. Wah, puji Tuhan, akhirnya datang juga, katanya kamu datang beli. Di mana dulunya? Dengarkan perkataan Yeremia itu, dia ngomong begini. Nah, sekarang sesuatu yang memang tidak ada, ngapain diurus? Betul nggak, saudara? Ya toh? Kalau memang tidak ada, biarin tidak ada. Ngapain dipusingin? Berarti sebetulnya di hati mereka apa? Ada. Nggak bisa bohong, saudara, nggak bisa bohong. Maka itu kalau saudara ketemu orang komunis, orang ateis, nggak usah diajak debat. Pelan-pelan tetap bersahabat dengan dia atau mereka sampai pada titik ini. Oke ya, nggak usah ngomong apa-apa. Dari hatimu sendiri itu kamu pasti ada sesuatu. Pasti ada. Oke, ngerti ini saudara ya? Nah, ternyata dari dasar hati manusia, sejahat apa dia, sekejam apa dia, ada suara itu. Longing for something. Dia rindu sesuatu, mungkin dia itu nggak bisa menjelaskan apa yang dia rindu. Saya percaya semua kita pernah ngalami, baik waktu kita masih anak-anak ataupun waktu kita sudah dewasa begini. Apa itu? Coba ingat-ingat, kapan